Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai kesehatan di Madura. Selamat menyimak. Penduduk yang sehat diharapkan dapat menjadi modal yang kuat dalam pembangunan indikator-indikator kesehatan. Hal ini diperlukan guna mengukur derajat kesehatan masyarakat dan capaian program pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan, dan kondisi pelayanan dan akses terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan. Intervensi program telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya untuk memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas, puskesmas bantuan, dan lain-lain. Sasaran utamanya yakni menurunkan angka kematian ibu, menurunkan relevansi gizi buruk serta kurang gizi, dan paling utama yakni menurunkan angka kematian bayi yang pada gilirannya akan meningkatkan umur harapan hidup. Sarana kesehatan, program-program pemerintah telah dilakukan untuk target-target seperti yang telah saya sebutkan tadi. Di antaranya terus meningkatkan kompetensi sumber daya tenaga kesehatan dan mendistribusikan hingga pelosok desa dengan pelayanan yang baik yang berstandar nasional. Pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau diyakini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti memberi pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes, dan posyandu yang didukung dengan penyediaan obat-obatan yang memadai. Dalam meningkatkan derajat kesehatan, hendaknya program-program pemerintah yang terkait dengan kesehatan tersebut secara langsung dapat diakses publik secara luas, murah, terjangkau hingga pelosok-pelosok di seluruh Madura. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai derajat dan status kesehatan penduduk di Kabupaten Bangkalan. Nah, di sini terdapat gambar angka harapan hidup penduduk Bangkalan di tahun 2015 sampai 2019. Rata-rata angka harapan hidup di Kabupaten Bangkalan selama 5 tahun terakhir ini menunjukkan tren meningkat, yakni dari 69,72 di tahun 2015 menjadi 70,11 di tahun 2019. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, angka kesakitan atau morbiditas yaitu adanya gangguan atau keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya, keluhan kesehatan yang mengindikasi adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma, sesak nafas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dan lain sebagainya. Kedua, ada angka kesakitan presentase yang mengeluhkan kesehatan dan rata-rata lama rawat inap di tahun 2019 di Kabupaten Bangkalan. Dari hasil Susenas di tahun 2019, sekitar 19% penduduk mempunyai keluhan kesehatan referensi survei dalam sebulan yang lalu, yakni bila dibedakan menurut jenis kelamin, penduduk perempuan memiliki presentase lebih tinggi, yakni 19,54%. Sedangkan dibandingkan penduduk laki-laki yakni 17,64%. Dari 19% yang mengalami keluhan tersebut, 8,29% mengaku terganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut angka kesakitan. Dengan demikian, angka kesakitan di Bangkalan sebesar 8,29%. Sementara penduduk yang sakit dan melakukan rawat inap di rumah sakit tercatat sebesar 43,64%. Melakukan rawat inap sebanyak 1-3 hari. Presentase ini merupakan jumlah terbanyak yang melakukan penduduk rawat inap. Rawat inap selama 4-6 hari sebanyak 33,88% merupakan terbanyak kedua. Selanjutnya ada tingkat imunitas dan gizi balita. Pada gambar ketiga ini merupakan presentase baduta 0-23 bulan pemberian ASI dan rata-rata lama pemberian ASI di Bangkalan yakni pada tahun 2019. Setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun. Hasil
Susenas tahun 2019 diketahui banyaknya baduta 0 sampai 23 bulan yang pernah mendapatkan ASI untuk baduta jenis kelamin laki-laki sebesar 97,46% sedangkan baduta perempuan sudah mencapai 97,32%. Sedangkan rata-rata lama pemberian ASI yakni 9,21 bulan untuk baduta laki-laki dan 10,79% untuk baduta perempuan. Selanjutnya, yakni presentasi balita 0 sampai 59 bulan yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi di Bangkalan tahun 2019. Pada tahun 2019, presentase balita umur 0 sampai 59 bulan di Kabupaten Bangkalan yang sudah pernah mendapatkan imunisasi BCG sebesar 73,37. Kemudian presentase balita yang pernah diimunisasi DPT pada tahun 2019 sebesar 63,92. Untuk presentase balita yang pernah diimunisasi polio pada tahun 2019 sebesar 73,57%. Untuk presentase balita yang pernah diimunisasi campak pada tahun 2019 sebesar 56,7%. Sedangkan presentasi balita yang pernah diimunisasi hepatitis B pada tahun 2019 sebesar 58,34%. Selanjutnya yakni pemanfaatan fasilitas tenaga kesehatan. Presentase wanita usia 15-49 tahun yang pernah kawin dan melahirkan anak pada 2 tahun terakhir di Bangkalan menurut tempat kelahiran di tahun 2019. Usaha penyedia tenaga kesehatan selama ini memperlihatkan hasil yang bagus di mana pada tahun 2019 presentase perempuan usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan di Kabupaten Bangkalan berdasarkan tempat melahirkan terlihat bahwa banyak yang memilih tempat melahirkan di praktek tenaga kesehatan, yakni sebesar 42,01%. Di urutan teratas dan disusul melahirkan di rumah atau lainnya di urutan kedua sebesar 19,62%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Setiawati. Di sini saya akan melanjutkan beberapa materi. Yang pertama tentang kesehatan di Kabupaten Sampang. Jadi, jumlah rumah sakit yang berada di Kabupaten Sampang hingga tahun 2019 ini berjumlah 2 unit yang mana terletak di Kecamatan Sampang. Kemudian tabel di samping itu merupakan jumlah desa atau keseluruhan yang memiliki sarana kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Sampang dari periode 2014 hingga 2019. Selanjutnya yaitu merupakan jumlah rumah sakit bersalin yang berada di Kabupaten Sampang hingga tahun 2019 berjumlah 1 unit yang mana terletak di Kecamatan Sampang. Sedangkan jumlah poliklinik yang berada di Kabupaten Sampang hingga tahun 2019 ini berjumlahkan 4 unit yang mana terletak di Kecamatan Sreseh berjumlah 1, Sampang berjumlah 2, sedangkan Ketapang berjumlah 2 unit. Kemudian pada tabel di samping itu merupakan jumlah puskesmas yang berada di Kabupaten Sampang hingga tahun 2019 berjumlahkan 22 unit yang terletak di seluruh kecamatan, yakni Sreseh berjumlah 1, Torjun berjumlah 1, Pangerengan berjumlah 1, Sampang berjumlah 3, Camplong berjumlah 2, Omben berjumlah 2, Kedungdung juga berjumlah 2, Jrengik berjumlah 1, Tamblengan berjumlah 1, Banyuates berjumlah 2, Robatal berjumlah 1, Karangpenang berjumlah 1, Ketapang berjumlah 2, dan sedangkan Sokobana berjumlah 2 unit. Kemudian tabel di slide selanjutnya yaitu tentang jumlah puskesmas pembantu yang berada di Kabupaten Sampang hingga tahun 2019 ini berjumlahkan sebanyak 56 unit yang terletak di seluruh kecamatan Sampang, yaitu Sreseh, Torjun, Pangerengan, Sampang, Camplong, dan masih banyak lagi lainnya. Pada tabel di slide selanjutnya yaitu tentang jumlah apotek yang berada di Kabupaten Sampang hingga tahun 2019 itu berjumlah 21 unit yang terletak di seluruh kecamatan juga seperti Sreseh, Torjun, Pangerengan, Sampang, Camplong, Jrengik, Banyuates, Ketapang maupun Sokobana.
Selanjutnya yaitu situasi derajat kesehatan di Pamekasan. Yang pertama tentang angka kematian mortalitas, yaitu tentang kematian bayi atau balita. Pada grafik di samping menunjukkan bahwa angka kematian balita di Kabupaten Pamekasan selama periode ini cenderung mengalami penurunan. Hanya pada tahun 2010 angka kematian balita mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun peningkatan tersebut masih berada di bawah target MGDS yaitu sebesar 32 per 1000 KH. Pada tahun 2014, angka kematian balita mencapai 73 balita atau sekitar 5,36%. Angka kematian tersebut terdiri dari kematian bayi sebanyak 68 bayi atau 5% dan balita sebanyak 5 balita atau 0,59%. Selanjutnya yaitu tentang kematian ibu. Jumlah kematian tertinggi terjadi di wilayah Puskesmas Galis yaitu sebanyak 3 orang. Masih adanya kematian ini dikarenakan HPP, eklamis, infeksi, penyakit, lemahnya sistem rujukan, budaya masyarakat yang masih melahirkan ke dukun, serta ibu hamil yang berisiko tinggi. Puskesmas telah berupaya melakukan kegiatan untuk meminimalkan kasus kematian ibu seperti kelas ibu hamil, pemantauan bumil resti, audit material perinatal atau AMP, serta kegiatan inovatif lainnya melalui dana APBD dan dana BUK. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan tentang angka kesakitan. Angka kesakitan digunakan untuk melihat derajat kesehatan masyarakat di dalam suatu wilayah. Grafik di samping menunjukkan bahwa kasus AFP di Pamekasan pada tahun 2014 di bawah target yang ditentukan. AFP merupakan salah satu indikator standar pelayanan minimal yang harus dipantau secara berkala. Selanjutnya adalah HIV/AIDS. Seperti terlihat pada grafik di samping, kasus HIV/AIDS mengalami peningkatan pada tahun 2014, di mana jumlah kasus baru sebanyak 22 kasus dan 11 kasus telah masuk ke dalam fase AIDS, dan dari seluruh kasus AIDS di Pamekasan, sudah 12 orang yang meninggal. Untuk saat ini, Dinas Kesehatan telah melakukan kerjasama dengan rumah sakit dalam rangka penegasan diagnosa kasus HIV. Selanjutnya adalah diare. Seperti yang terlihat pada grafik di atas, pada tahun 2014 kasus diare mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu 177,86%. Kasus menjadi 517 kasus dari perkiraan kasus tahun 2014. Ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Selanjutnya adalah status gizi. Kecakupan gizi akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Pada Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten dengan IPM terendah dan merupakan salah satu kabupaten yang rawan gizi. Rendahnya IPM di Kabupaten Pamekasan juga ditentukan oleh kecukupan gizi di masyarakat. Selanjutnya adalah situasi derajat kesehatan di Sumeneb. Dasar pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Kesehatan menuju Masyarakat Kabupaten Sumeneb Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan, yaitu perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, yang ketiga adil dan merata, dan yang keempat pengutamaan dan manfaat. Selanjutnya adalah visi dan misi, yaitu masyarakat Kabupaten Sumeneb sehat yang mandiri dan berkeadilan. Misi menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya kesehatan. Yang terakhir adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Arah dan kebijakan strategi kesehatan Kabupaten Sumeneb didasarkan pada RPJMD pada tahun 2012 sampai 2015.
yang telah diidentifikasi melalui review pelaksana pembangunan kesehatan sebelumnya, yaitu pada tahun 2012 sampai 2015, yang telah mencantumkan di dalam rencana strategi kesehatan Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya adalah status gizi masyarakat Sumeneb. Keadaan gizi yang baik merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Jika ditelusuri, masalah gizi terjadi di setiap siklus kehidupan, dimulai dari dalam kandungan bahkan sampai usia lanjut. Sekian pemaparan dari kami kelompok 11 tentang kesehatan di Madura. Segala salah dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.